Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Morlani dari angkatan 14, kelompok 2, nomor absen 18. Di sini saya mendapat tugas learning journal tentang akuntabilitas. Definisi akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan hasil bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi, ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laporan belajar. Akuntabilitas publik. Akuntabilitas vertikal, pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas horizontal, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan dalam akuntabilitas. Akuntabilitas stakeholder, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Akuntabilitas organisasi, hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Akuntabilitas kelompok, kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas individu, hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas personal, nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan. 3. Integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan memenuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Yang kelima, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Nomor 7, keseimbangan. Keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Yang kedelapan, kejelasan. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Yang kesembilan atau yang terakhir, konsekuensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. PNS yang akuntabel.
PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demikianlah penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.